حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi anzala dzalikal kitaba hudan lil muttaqin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita manfaatkan waktu beberapa menit ke depan untuk hidup bersama surat Al-A'raf ayat 157. Berkaitan dengan meningkatkan kualitas cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan tibanya bulan Rabiul Awal, secara umum umat Islam diingatkan dengan kehadiran Rasulullah SAW yang menerangi alam raya dan dinyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, penyebar rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya untuk manusia tapi seluruh alam, termasuk ada arash, termasuk sekian banyak planet. Di sana banyak rahmat, yang menyebarkannya adalah Rasulullah SAW. Caranya bagaimana? Itu adalah ketetapan dari Allah yang mungkin ada yang dapat dipahami, ada yang tidak dapat dipahami, tapi kita iman kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk meningkatkan kualitas kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, mari kita kaji surat Al-A'raf ayat 157. Saya bacakan dulu terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Alladzina yattabi'una ar-rasul, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, mereka adalah yang mengikuti Rasul. Ayat ini sudah tercantum di dalam kitab Taurat dan Injil. Artinya berita tentang Rasul Nabi Muhammad SAW sudah diungkapkan oleh Nabi Musa ribuan tahun sebelum Rasul lahir. Memberi makna bahwa di hadapan Allah semua Rasul sama, semua Nabi sama. Tapi untuk lafaz ar-Rasul dalam Al-Quran itu biasanya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Ar-Rasul, An-Nabi ditujukan kepada Nabi Muhammad. Bahkan panggilan dari Allah kepada para nabi terdahulu memanggil nama, kecuali kepada Nabi Muhammad. Kepada Adam, ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Kepada Nuh, ya Nuh innahu laysa min ahlik. Kepada Ibrahim, ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Kepada Nabi Musa, ya Musa inni anallah. Kepada Zakaria, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uk. Isa dipanggil ya Isa. Adakah panggilan ya Muhammad? Enggak ada. Yang ada ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul.
menggambarkan bahwa kerasulan Nabi Muhammad kerasulan yang sempurna, sehingga tidak ada yang lebih tepat untuk dipanggil ayyuhar rasul kecuali yang kerasulannya sudah sempurna. Itulah Nabi terakhir. Ada upaya-upaya untuk mengganti. Sebagai penutup muncul Mirza Ghulam Ahmad, muncul di Sulawesi teh sahabat teh aya nu ngaku nabi tah. Ada juga di Jawa Barat Lia Eden nya. Banyak yang ngaku nabi, yang ngaku rasul, tapi tidak punya pengikut kecuali hanya segelintir orang karena tidak punya bukti. Ar-Rasul itu artinya penerima risalah. Risalah itu adalah misi dari Allah Subhanahu wa taala dan ada mukjizatnya. Dan sebutan Ar-Rasul pakai alif lam, Ar-Rasul dalam Al-Qur'an semuanya ditujukan kepada Nabi Muhammad kecuali satu, yaitu fa'asa fir'aunur rasula. Itu rasul yang hidup pada zaman Fir'aun. Yang lain-lain kalimat Ar-Rasul tujuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain dari para rasul disebutnya ar-rusul, rasul-rasul. Para nabi al-anbiya atau an-nabiyyin, an-nabiyun. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 157 ini sebutkan sifat orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah adalah alladzina yattabi'una ar-rasula, yang ikut rasul. Ikut-ikutnya pakai kalimat yattabi'un, ada taknya bertasydid. Padahal yatba'un juga ikut. Yatba'un, yattabi'un. Rasanya beda enggak? Ketika kita membaca dan mendengar yatba'un, yattabi'un, mana yang lebih nempel ikutnya? Yattabi'un, ya. Bacaan itu memberi makna. Yatba'un beda dengan yattabi'un. Artinya yattabi'un itu ikut segala-galanya. Bukan ikut dengan cara pribadi masing-masing, tapi mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba, bagaimana beliau beribadah, sebagai dai bagaimana beliau menyampaikan dakwah, sebagai pemimpin bagaimana beliau berpolitik. Dalam ayat ini insyaallah kita bahas bagaimana Rasul berpolitik, bagaimana Rasulullah menangani masalah, bagaimana Rasulullah menyikapi orang demo. Oh, ada demo juga. Emang pernah gitu Rasulullah di demo? Saya pernah mendengar seorang ustadz di YouTube mengatakan, haram, wallahi haram, jahanam orang yang demo. Gak ada contohnya di zaman Rasulullah. Ada. Demo zaman Rasulullah ada. Yang di demonya gak tanggung-tanggung Rasul. Yang mendemonya gak tanggung-tanggung sahabat Nabi. Yang tingkat keimanannya beberapa kali lipat di atas kita. Beberapa tingkatan di atas kita. Alladzina yattabi'una ar-rasula, ikut rasul berarti memang jejak langkah beliau. Mana mungkin ada orang yang dikatakan yattabi'ur rasul kalau tidak mengkaji sunnah Rasulullah. Sunnah Rasul meliputi akhlak beliau sebagai seorang pribadi di rumah, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai pemimpin umat, dan sebagai komunikator antara sekian banyak kelompok. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya angkat masalah ini karena saudara-saudara kita yang mengaku sebagai yang mencintai Rasul mengadakan acara-acara yang luar biasa hebatnya, dan kehebatan tersebut belum tentu diterima oleh Allah dan Rasul kalau tidak ikut cara yang diajarkan Rasul, yang dipraktekkan sahabat. Mendengar dari salah seorang pembicara, kita datang kedatangan Rabiul Awal, kita sambut kehadiran Rasulullah dengan gembira, dengan bahagia. Silahkan bergembiralah. Mau pakai joget silahkan, mau pakai nyanyi silahkan. Akhirnya di masjid pasang musik cinta Rasul katanya. Apa seperti itu? Yattabi'ur Rasul, yattabi'una, mereka ikut Rasul, ikut akhlak Rasulullah. Dan Rasul dikatakan pemimpin akhlak yang baik. Dalam surat Al-Qalam kita temukan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Apa makna di atas akhlak yang agung?
Pada umumnya terjemah mengatakan engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Yang benar-benar berbudi pekerti yang agung bukan cuma Nabi Muhammad, banyak manusia yang lain. Buktinya ketika dikagumi, berarti dia punya akhlak yang baik kan? Dan orang yang dikagumi di dunia sulit dihitung. Terus Rasulullah apa keistimewaannya? Beliau dikatakan dalam Al-Quran atasan akhlak yang agung. Coba atasan akhlak gimana ya? Nggak ngerti ya. Manusia digiring untuk berakhlak yang baik, dan akhlak yang baik tidak akan bernilai di hadapan Allah kalau tidak ikut Rasul. Maksudnya iya, akhlak yang baik lakukan, sering berderma, sering menolong orang, tutur kata yang menakjubkan, tapi kalau tidak ikhlas karena Allah tidak akan nilai apa-apa. Jadi penanaman hakikat kerasulan Nabi Muhammad SAW jelas. Melanjutkan perjalanan dakwah nabi-nabi sebelumnya adalah menanamkan akidah at-tauhid. Ada orang yang menyampaikan kalimat di mimbar, saya barusan kemarin saya pulang dari negeri yang muslimnya sedikit sekali, tapi hidupnya lebih islami daripada negara muslimin. Saya nggak ngerti bahasa itu teh. Non muslim hidupnya lebih islami daripada muslim, keheula itu kehartiin teh itu. Iya, tapi kan rajin, bersih, semangat kerja. Itu yang namanya yang ma'ruf, itu namanya baik, dikenal orang. Tapi belum islami kalau tidak berlandaskan ketauhidan. Ya, tapi kan Islam menyanjung kebersihan, kerapihan. Iya. Tapi kenapa muslim tidak rapi? Muslim yang mana heula? Kotor-kotor, muslim yang di mana dulu? Negara yang terkotor di dunia bukan negara mayoritas muslim. Sudah pada tahulah, tidak perlu diangkat. Sampai pemerintahnya itu membudayakan agar masyarakat mau memanfaatkan toilet susah. Mereka sudah terbiasa buang kotoran sembarangan di jalan-jalan. Itu bukan negara muslim, negara yang anti-Islam. Dan negara muslim yang bersih banyak, yang kemajuan teknologinya mengagumkan banyak. Tapi kenapa banyak negara muslim yang miskin? Di mana? Di Indonesia yang kaya juga banyak. Tapi kenapa non muslim banyak yang kaya? Yang miskin juga banyak. Sama aja, objektif dong kalau menilai. Jangan kalau bicara kaya lihat non muslim, kalau bicara miskin lihat muslim. Itu tidak objektif itu. Tapi kenapa banyak muslim yang koruptor? Di mana? Di Indonesia. Menunjukkan bahwa banyak pejabat muslim. Gitu aja kan. Non muslim juga banyak yang koruptor. Saya sudah pernah masuk penjara 6 kali. Ngisi pengajian di penjara. Iya. Sananya kepada ya yang di penjara. Ini muslimnya berapa persen di sini? Ya, sekitar 75%. Non muslimnya 25%. Iya tuh, kalau gitu mah pas satunya. Kan jumlah muslim di kita sekitar itulah gitu. Jadi ya tidak dikatakan muslim lebih banyak. Secara persentase non muslim ternyata lebih banyak yang korupsi itu. Nah, yattabi'una rasul, ikut Rasul itu berarti betul-betul mempelajari akhlak Rasul, akidah Rasulullah. Akhlak itu meliputi akidah. Kalau yang Islami, kalau yang tidak Islami, yang penting tampilan baik, tutur katanya menakjubkan, udah akhlak baik. Muslim tidak cukup demikian. Dan Al-Quran adalah merupakan akhlak Rasul. Sa'ad bin Hisham bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya ummal mu'minin, anbi'ini an khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam, terangkan kepadaku tentang akhlak Rasul. Aisyah berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Qur'an. Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Akhlak Al-Quran itu berarti yang pertama-tama menanamkan keimanan terlebih dahulu. Tidak dikatakan Islami kalau tidak berlandaskan kepada keimanan sebaik bagaimanapun.
baru islami kalau ikut kepada atasan. Siapakah atasan akhlak yang baik? Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yattabi'una ar-rasula. Ar-rasula sudah disebut ar-rasul sejak sebelum Rasulullah lahir. Artinya Nabi Muhammad itu rasul sebelum lahir. Cuma dapat tugas setelah usia 40 tahun. Gelar beliau sudah rasul, sudah nabi, tapi belum dapat tugas. Diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau diingat oleh sekian banyak orang muslim di dunia, sejak Rabiul Awal pas beliau lahir, lah belum jadi nabi. Kalau waktu Rabiul Awal waktu lahir belum jadi rasul, belum bertugas. Sudah disebut dalam kitab terdahulu, kan juga nyebutnya, kalimatnya adalah alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang dulu sudah menemukan berita tentang Ar-Rasul dalam kitab Taurat dan Injil. Berarti Nabi Muhammad sudah disebut Rasul dan Nabi sejak zaman sebelum beliau lahir. Ribuan tahun sebelum beliau lahir sudah disebut Nabi dan Rasul. Dan itu sudah diperkenalkan oleh Nabi terdahulu. Kenapa tidak kalimat alladzina yattabi'una Muhammadan? Tapi alladzina yattabi'una Rasula, menggambarkan tentang kesempurnaan risalah. Nabi Muhammad, Nabi terakhirlah yang menerimanya. Dan ditegaskan ar-rasulan nabiyya, Rasul yang Nabi. Apa bedanya Rasul dengan Nabi? Kok sampai disebut dua-duanya? Saya dulu masih ingat waktu masih SMP, perbedaan Nabi dengan Rasul. Wallahu alam itu perkataan siapa? Kalau Nabi dapat wahyu tidak diperintah menyebarkannya, kalau Rasul dapat wahyu diperintah untuk menyebarkannya. Keheula ya teh. Jangankan tingkatan Nabi, kita saja harus menyebarkan. Kita wajib berdakwah, apalagi Nabi. Jadi kenapa kok ada kalimat tadi? Kalau Rasul diwajibkan menyebarkan, sama Nabi juga diwajibkan, Rasul juga diwajibkan. Sebahagian ulama, dan ini lebih dekat pemahamannya, Ar-Rasul adalah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang ada perubahan, dan Nabi melanjutkan dakwah Rasul itu. Dan mereka dapat wahyu dari Allah, tapi wahyunya mendukung risalah sebelumnya. Wallahu alam. Enggak perlu itu kita perdalam, tapi yang pasti makna Rasul adalah yang diutus. Arsala, mengutus. Rasul yang diutus. Kalau Nabi, Nabi itu yang mendapatkan an-naba. Apa naba? Berita yang sangat agung. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. An-naba itu berita, maka an-nabi itu penerima berita. Kan bukan nabi tapi nabi. Bacaan kita, bacaan Asim membaca alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi. Untuk qiraat Nafi, qalun alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi, an-nabiyya. Untuk riwayat Warash, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya. Ya. Itu riwayat dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. An-nabiyyal ummiyya, an-nabiyyal ummiyya, an-nabiyyal ummiyya. Semuanya benar bacaannya. Dari Allah, disampaikan Jibril kepada Rasul, diajarkan Rasul kepada para sahabat, walaupun tidak ada rekaman Jibril, tidak ada rekaman Rasul, tidak ada rekaman sahabat, terpelihara sampai saat ini. Itulah bukti mukjizat Al-Quran. Sangat penting saya angkat masalah ini biar kita semakin termotivasi untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah, karena dipilih kita menjadi orang yang beriman kepada Al-Quran. Mukjizatnya tidak pernah surut, mukjizatnya tidak pernah redup. Terus mukjizat Al-Quran senantiasa berkibar di alam raya ini. An-Nabiyya, yang mendapatkan berita. Kenapa panggilan hanya Nabi Muhammad yang dipanggil An-Nabi? Karena beliaulah yang mendapatkan berita yang sempurna.
Tidak perlu ada penyempurna lagi. Makanya suka kita dengar dalam salawat kalimat salawatullahi wassalamu ala nabi la nabiyya ba'dahu. Ya. Jadi salawat semoga tercurah kepada Nabi Muhammad yang tiada nabi sesudahnya. Itu sering. Memang nabi terakhir adalah nabi yang tidak mungkin ada nabi lagi. Di samping itu juga Nabi Muhammad diberi gelar oleh Allah dan gelarnya terpelihara sejak sebelum Al-Quran turun, sejak sebelum Nabi Muhammad lahir sampai beliau lahir, sampai beliau berdakwah sampai sekarang. Apa gelar beliau yang tidak dimiliki nabi-nabi terdahulu? Al-Ummi. Itu gelar itu. Oh, Al-Ummi gelar gimana? Kan Ummi itu tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Bapak-bapak, ibu-ibu rela enggak kalau ada orang yang berkata, Nabi kamu itu ternyata tidak tahu baca, tidak tahu tulis? Tersinggunglah kita. Gak bisa baca, gak bisa tulis, marah kita. Ya tapi realitanya kan namanya Al-Ummi ya begitu. Ini yang perlu kita pahami dengan jelas. Sifat-sifat yang tercantum dalam Al-Quran ditujukan kepada orang yang mulia dengan orang yang tidak mulia, walaupun katanya sama, jangan diartikan dengan makna yang sama segala-galanya. Sebagaimana sifat yang ditujukan kepada manusia juga ada sifat untuk Allah yang enggak sama. Allah alim, Allah tahu, taunya Allah dengan taunya kita beda kan? Allah mendengar, kita juga mendengar, sama dong? Enggak sama. Allah ada, kita ada, enggak sama adanya Allah dengan adanya kita. Tapi kan ada seorang kiai yang mengatakan tidak ada dalam Al-Quran ayat yang mengatakan Allah itu ada. Pernah dengar itu? Iya. Ya memang enggak ada ayat mengatakan Allah ada, enggak ada. Kenapa? Al-Quran itu bahasa Arab, Allah ada itu bahasa Indonesia. Itu mah permainan kata itu mah ya. Ada yang Allah ada, cari ayat berapa Allah ada, ya enggak mungkin ada lah. Sebagaimana Nabi ada, enggak ada lah. Yang ada wa kana Allahu sami'an alima, adalah Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Jelas. Kan ada itu bahasa Arabnya maujud, bukan. Ada bukan maujud, maujud mana yang diadakan. Dalam bahasa Arab itu formulasi kata sangat luar biasa maknanya. Wajada menemukan, wajidun yang menemukan, wujud ada, maujud yang diadakan. Ya Allah bukan yang diadakan. Justru sumbernya semua yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya saya soalnya ditanya, tolong Ustaz katanya kasih pencerahan kami. Ini videonya yang mengatakan tidak ada Al-Quran satu ayat pun yang mengatakan Allah itu ada. Saya bilang ya iyalah, ada itu bahasa Indonesia. Saya bilang Al-Quran bahasa Arab. Hanya dia masih bingung juga karena ada lanjutannya kan, Allah maujud, dalam Al-Quran nggak ada. Ya bukan maujud yang ada, tapi kan Allah sami'an alim. Sebetulnya bukti Allah itu ada dari baknya bak bismillah sampai sinnya minal jinnati wan nas, itulah menunjukkan Allah itu ada. Karena semuanya firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ada orang yang berkata begitu? Biasalah, itu mah ingin cari sensasi. Ingin biar rame itu, debat terus setelah itu. Makanya jangan sampai serius kita menanggapinya. Cuek-cuek aja, main-main aja, jangan sampai serius. Kalau serius seneng itu. Jangan disebutkan namanya ya, sama-sama tahu aja deh. Rahasia, tong cekcok bejaan batur. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Al-ummi. Kalimat al-ummi untuk ditujukan kepada masyarakat umum, tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Di antara orang Arab kampungan, mereka ummi, tidak tahu tulis, tapi mereka punya angan-angan terus. Apakah Rasulullah disebut ummi seperti itu?
Beliau adalah pengajar membaca. Dari mana sahabat mampu membaca Al-Quran kalau bukan Rasul yang mengajar? Para sahabat menulis Al-Quran. Dari mana para sahabat tahu cara menulis Al-Quran kalau bukan Rasul yang mengajar? Kan banyak para sahabat yang ahli tulis. Menulis Al-Quran beda dengan menulis kitab yang lain. Cara penulisannya juga berbeda, jauh sekali. Pastilah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah terbiasa melihat tulisan as-shalah, la dibaca panjang tapi pakai wawunya. Kenapa begitu? Itulah Al-Quran. Apakah semuanya tulisan as-shalah pakai wawu? Enggak. Ada yang pakai wawu, ada yang pakai alif. Kalau kita lihat di awal surat Al-Baqarah, alladzina yuqimuna as-shalah, as-shalah itu pakai wawu. As-salatu kata'muruk itu juga pakai wawu. Tapi kullun qad 'alima salatahu itu pakai alif. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatihim itu juga pakai alif. Tulisan as-salah ada yang pakai wawu, ada yang pakai alif. Sebelum pandemi sudah pernah saya jelaskan di sini. Tapi maklumlah, biasakan kalau lupanya, kalau ingat luar biasa. Ya, makanya diangkat lagi. Iya. Ada maknanya itu. Tulisan as-shalah pakai wawu dengan pakai alif itu ada maknanya itu. Dan siapa yang mengajarkan kalau bukan Rasulullah? Surat Al-Baqarah Alif Lam Mim. Kalau ditulis sesuai dengan yang terdengar berapa huruf diperlukan? Banyak. Minimal 9 huruf. A, al, af, alif. Bukan begini. Berarti kan 3 huruf minimal. Lam. Tapi ditulis cuma 3 huruf. Itu karena dididik oleh Rasulullah harus begitu tulisannya. Membaca Al-Quran sudah dipastikan dan tidak mungkin ada yang mampu membantah bahwa membaca Al-Quran yang berlangsung di seluruh dunia pasti tahu dari Rasul semuanya, cuma jalurnya udah panjang. Para pembaca Al-Quran saat ini ada yang melalui jalur ke-27, 28, 29, 30, 31, 32 dari Rasul itu sampai saat ini. Jalurnya guru-gurunya itu kan. Tapi yang pasti pembaca pertama adalah Rasulullah SAW. Dan Al-Quran dibacakan bukan seperti ilmu baca yang dimiliki oleh orang Arab. Untuk ilmu baca yang dimiliki oleh orang Arab, Rasul ummi. Bisa dipahami kalimat ini ya? Iya. Jadi Rasulullah ummi, tidak sibuk mempelajari ilmu baca yang dimiliki oleh orang Arab. Dibersihkan beliau dari berbagai informasi yang disebarluaskan melalui media sosial. Kalau sekarang berarti pelajaran yang sangat penting bagi kita menerapkan makna umminya Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Selektiflah kita, jangan sembarang kita baca. Yang pasti-pasti bermakna baca, yang kurang bermakna utamakan yang bermakna. Menerapkan sifat umminya Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga mencatat yang patut kita catat, yang betul-betul bermakna buat kepentingan masa depan di hadapan Allah. Jangan asal catat. Atau sekarang bukan jangan asal catat, jangan asal nge-share. Iya, tulisan sebarluaskan. Enggak jelas manfaatnya apa. Mari kita terapkan jiwa umminya Rasulullah pada diri kita. Selektif betul. Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersibukkan pikiran beliau untuk menerima berita dari sembarangan sumber. Apalagi sampai mencatat. Jadi Rasul tidak diizinkan Allah untuk membaca tulisan karya orang Arab. Tidak diizinkan Allah untuk mencatat apa yang beliau dengar dari orang Arab. Karena Rasulullah akan menerima ilmu baca dan ilmu tulis langsung dari Allah. Dan diabadikan sampai saat ini.
Ilmu baca yang diajarkan Rasulullah diabadikan sampai saat ini, dan sekarang banyak namanya untuk istilah-istilah yang dipraktikkan Rasul. Ada idgham, izhar, iqlab. Zaman baheula mah enggak ada teh. Di zaman Rasul enggak ada istilah izhar, idgham, iqlab. Tapi nama-nama itu dalam rangka memelihara. Bagaimana supaya bacaan Rasul terpelihara, maka para ulama membuat istilah. Ada yang disebut dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid terbagi tiga ya, ilmu tajwid ya, gampang. Ilmu huruf, ilmu mad, ilmu gunnah, cuma 3. Cuma ilmu huruf banyak gitu, ilmu mad banyak gitu ya, ilmu gunnah juga banyak. Hanya 3 saja. Ilmu huruf masuk kepada sifat huruf, makharij huruf, kemudian mad, ada mad yang dibaca 2 harokat, 4 dan selanjutnya. Belum lagi kalau kita mempelajari beberapa jalur belajar membaca Al-Quran, banyak jalur. Dan jalur tersebut dikukuhkan dengan istilah ilmu qiraat. Yang 10 yang sah dipakai sholat. Nanti kalau bapak dan ibu mendengar orang jadi imam membaca ihdinas shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan disalahin. Itu teh Rasul yang ngajarin. Atau umpamanya ada imam membaca qalu bali qad ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Kok rusak kali ya mic-nya ya? Rusak. Ini pernah saya membaca begitu di satu masjid. Saya waktu itu Ustaz katanya dikira mic-nya rusak nih. Kok ada berhenti-berhenti begitu? Enggak, memang begitu aturan membaca. Jadi qalu bale le ya, ada bala, ada bale, ada bale. Qalu bale qad ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Itu berhenti tanpa nafas. Kalau bernapas bagaimana? Tekaci. Iya, harus ditahan nafasnya. Itu namanya saktah. 2 harokat tanpa nafas. Kenapa kok sampai seperti itu? Rasulullah memohon kepada Allah melalui Jibril untuk diturunkan Al-Quran dengan sekian banyak bacaan demi kemudahan umat. Apa sih mudahnya? Malah susah. Buat orang yang terbiasa qiraat Asim ini susah. Buat yang terbiasa ini Asim susah. Membaca syai'in in antum illa, buat yang sebagian orang Arab aduh berat itu. Ada huruf sukun menghadapi hamzah itu berat. Huruf sukun itu apa? Tenang. Tapi kata orang Bandung mah huruf matinya. Bukan mati, tenang. Ya ini terjemahan ini kacau ini. Kan ada fathah terbuka, dhammah dikumpulkan ke depan, kasroh artinya ya miring, sedangkan sukun itu tenang. Ya, tapi udah jadi bahasa kitanya. Orang Sunda pamaeh cenah. Iya. Kalau mati nggak bisa hidup lagi. Jadi bukan mati, tapi itulah kebiasaan itu sudah jadi hukum ya. Setelahnya kita perhatikan lagi, salah lah, nggak apa-apa lah yang gituan mah jangan sampai menjadi masalah. Udah saling pengertian aja deh. Jangan sampai ini menyebut sukun mati bid'ah itu dosa atau jahanam. Janganlah yang gitu-gitu mah. Biasa-biasa saja. Yang penting saling memahami, selesai. Al-Ummi, Rasulullah disebut Al-Ummi, artinya beliau tidak pernah ketahuan, tidak pernah terlihat, tidak pernah disaksikan masyarakat Arab mencatat takut lupa apa yang diberitakan orang, enggak pernah.
Tidak pernah membaca karya tulis para pendahulunya, enggak. Makanya ketika diberitakan An-Nabiyil Ummi, emang dia Nabi Ummi, enggak pernah terlihat membaca menulis. Tetapi apakah makna Ummi untuk Rasul tidak bisa baca sampai wafat? Terus Al-Quran diajarin sama siapa? Bukankah Rasul yang mengajarkan membaca Al-Quran? Dan bacaan Rasulullah untuk Al-Quran beda dengan bacaan yang biasa. Para sahabat kalau mendengar Rasul membaca Al-Quran, di tengah-tengah ceramah, di tengah-tengah khutbah, sahabat tahu ini Quran. Coba kalau kita ada yang ngomong bahasa Arab terus pakai Al-Quran, mungkin susah memisahkannya mana Quran mana bahasa dia. Saya pernah membuka kursus bahasa Arab untuk memberikan motivasi. Saya mukadimah pakai bahasa Arab. Alhamdulillahilladzi anzal Qur'an hudal linnas wa ikhtarallahu ta'ala lil Qur'ani lughatan arabiyyatan tamtazu an ghairiha minal lughat, terus sampai pakai bahasa Arab. Selesai serempak yang hadir shadaqallahul azim. Hanya saya ketawa. Ya Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran, walaupun sedang dalam keadaan ceramah menyampaikan sekian banyak tausiah, orang sahabat tahu ini Quran, ini bahasa beliau. Kenapa? Karena pada saat Rasulullah membaca Quran ada peraturan membaca yang dipelihara. Enggak pernah dilewat gunnahnya, enggak pernah dilewat madnya, tafkhim tarqiqnya, enggak pernah. Ketika pemainnya sedang bahasa dan berbicara pakai bacaan Al-Quran, qala Allah Ta'ala, lalu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Tidak, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Itu enggak bedanya dengan bahasa lain. Wah, pas membaca Al-Quran ada perbedaan, bahkan sering dengan irama yang khusus. Sehingga diketahui betul Al-Quran itu tepat kalau kita baca dengan pakai irama. Rasul bersabda, ma'adzinallahu li syai'in ma'adzina li nabiyyin hasnis sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bih. Tidaklah ada izin sebanding dengan izin yang Allah turunkan kepada nabi pembawa suara merdu. Izin apa? Izin membaca Quran dengan memilih irama. Iramanya yang pas dengan makna. Dan Rasul hasanus saut, suaranya sangat merdu. Ya, kita belum sempat ya, nggak sempat kita mendengarkan Rasulullah jadi imam ya. Tapi kita yakin kepada Allah, karena sudah Allah tanamkan ke dalam kalbu kita nikmat iman kepada Rasul. Kita berharap Allah izinkan kita untuk bertemu dengan Rasul di akhirat, untuk mendapatkan syafaatnya. Duh, tanpa syafaat bagaimana kita dapat meraih surga? Ibadah kita masih jauh untuk mencapai sempurna. Apalagi dengan diacak-acak oleh isu pandemi. Ya, sekarang alhamdulillah di Masjidil Haram sudah rapat salat. Sudah tidak lagi wajib masker di Masjidil Haram, juga di Masjid Nabawi juga. Gambaran sebentar lagi insyaallah akan pulih. Dan dengan pulihnya kondisi, yakin akan tampil umat Islam di dunia sebagai umat termaju. Beberapa negara berjuang memulihkan ekonomi, terutama negara-negara yang memang pendapatannya dari wisata. Mereka akan berjuang untuk mempromosikan daerah-daerah wisatawan yang menarik. Untuk Mekah dan Madinah gak usah, sudah ditunggu oleh jutaan manusia untuk datang ke sana. Tinggal buka pintu sudah, masih dibatasi juga. Jadi pusat umat Islam itu sangat-sangat menakjubkan. Mungkin ketika tadi sifat Nabi Muhammad disebut Al-Ummi, ialah kalau membaca pasti semua orang membaca Al-Quran berjuang ikut apa yang Rasul sampaikan. Ada izhar, idgham, ikhfa, iqlab, ada mad, ada tafkhim, ada tarqiq, ada ishmam, ada tashil, ada raum, ada apaan itu istilah-istilah itu? Hah? Kenal enggak tuh yang saya bacakan barusan? Ada tashil, ada raum, ada ishmam, ada
Untuk riwayat hafaz memang tashil cuma satu. Untuk riwayat hafaz umpamanya imalah cuma satu. Tapi untuk qiraat yang lain banyak. Umpamanya kita membaca fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Sudah pada hafal lah semuanya itu mah. Akhir Al-Baqarah. Ada yang membaca bagaimana? Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Ada yasha, ada yasha. Bahkan ada 7 cara membaca yasha. Yasha, 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 yasha. Ada 7. Itu satu riwayat. Bagaimana kalau beberapa riwayat? Yang benar yang mana? Semuanya sah dipakai sholat. Di mana sholatnya kayak begitu? Ya di Istiqomah sih enggak. Tapi di luar negeri biasa. Dan saya suka mempraktekkan untuk santri di pesantren Maqdis. Ya, subuh ini umpamanya riwayat Khalaf, besok riwayat As-Susi, besoknya lagi riwayat Warash. Maksud As-Susi bukan teh susinya, Imam As-Susi. Imam As-Susi adalah belajar kepada Al-Yazidi dari Abu Amrin. Baik. Al-Ummi. Kalau bacaan pasti dari Rasul, tulisan bukti enggak Rasul pernah menulis. Kalau ngajarin bisa dikatakan tadi, bisa saja ini sahabat semuanya karya sahabat. Tapi bukan Rasul yang membimbing. Mana buktinya Rasulullah pernah menulis? Ini yang perlu kita angkat nih. Sewaktu Rasulullah SAW sudah lama di Madinah, rindu ingin umrah. Turun surat Al-Fatah. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. La tadkhulunna al-masjidal haram insyaallahu aminin. Bahagianya para sahabat dengan turunnya ayat ini. Wah, kita akan umrah dalam keadaan aman. Siap-siap mereka. Berangkatlah Rasul bersama para sahabat meninggalkan Madinah menuju Mekah dengan jumlah yang sulit dihitung. Ujungnya saja sulit ketahuan saking panjangnya perjalanan. Malum kan tidak pakai bis, tidak pakai pesawat ya. Pakai unta, pakai kuda, sebagian jalan kaki gentian. Sampai tiba di dekat Mekah, Hudaybiyah, dicegat oleh musyrikin Quraisy. Dilarang masuk Mekah. Dialog panjang. Akhirnya kesimpulannya bagaimana? Kata orang kafir, kalau kami mengizinkan engkau saat ini masuk Mekah, apa kata dunia? Kami lemah sekali. Enggak. Tapi kami harus datang. Iya, jangan sekarang. Hanya oke lah kalau begitu. Demi komunikasi yang paling penting, mereka tahu kita datang untuk ibadah dengan mengenakan kain ihram, bukan untuk berperang, tidak membawa perlengkapan perang. Maka akhirnya sepakat perjanjian damai. Kata Suhail bin Amr, uktub bainana, tulis perjanjian supaya kami jadikan pegangan. Ternyata Rasulullah SAW yang berangkat mau umrah, karena beliau adalah pembina umat, panglima perang, pemimpin yang sangat bijak dan punya pengetahuan yang sangat jauh, sudah mempersiapkan diri seorang penulis dan alat tulis. Tidak terbayang akan ada tulisan apa enggak, tapi sudah dipersiapkan. Pas Suhail bin Amr berkata, uktub bainana, tulis perjanjian yang dapat kita sepakati. Rasul bersabda, ya silahkan Ali, tulis. Ali tugas menulis. Uktub bismillahirrahmanirrahim. Pakai bismillahirrahmanirrahim ditulis. Suhail bin Amr kaget. Ini nggak bisa nih. Kenapa? Ini sepihak ini, nggak bisa sepakati. Maunya kamu, ya jangan bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, ma nadri mar-Rahman.
Kami nggak tahu itu Ar-Rahman apa itu. Jadi harus bagaimana? Tulis Bismikallahumma tanpa ahya wa amut. Baru jam 9. Nah, antara Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismikallahumma itu sebetulnya masih mengandung tauhid tanpa disadari oleh orang kafir. Maka Rasul tidak berkeberatan mengganti Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismikallahumma. Ganti Ali, ganti. Para sahabat di belakang protes, jangan diganti. Udah nggak apa-apa, ganti aja, ganti. Udah, setelahnya diganti Bismikallahumma, lanjutkan tulis. Ya Rasulullah, siap. Hadza ma qadha alaihi Muhammadun Rasulullah. Ini adalah perjanjian yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah. Suhail kaget lagi, Rasulullah. Kami harus mengakui engkau Rasulullah? Enggak lah. Mereka berkata, "Law na'lamu annaka Rasulullah ma mana'nak wala sadadnak wala qatalnak." Kalau kami mengakui engkau Rasulullah, kami tahu engkau Rasulullah, kami enggak akan memerangi engkau, tidak akan menghalangi engkau, tidak akan merintangi engkau. Jangan pakai Rasulullah. Sudah, Muhammad bin Abdullah. Kondisi yang sangat mencekam. Rasulullah tidak dalam keadaan siap perang dan mereka dekat markas militernya. Tapi tampilnya Rasulullah begitu berwibawa. Yang meminta ada tulisan perjanjian damai adalah orang kafir. Tapi yang mengisi perjanjian Rasul terus. Luar biasa ya. Itulah politisi ulung. Kenapa kok sampai seperti itu? Wajah Rasul itu betul-betul berwibawa. Mungkin ketika Rasulullah tulis Bismillah, kok dia ya yang mendikte? Setelahnya dihapus Bismillah, diganti lagi hadza ma qala Muhammad Rasulullah. Ya dia lagi. Dan tidak setuju lagi. Ketika Suhail berkata, jangan Rasulullah bin Abdullah saja. Rasul tidak ragu menyampaikan kalimat, wallahi inni Muhammad bin Abdullah wa inni Rasulullah wa in kadzabtumuni. Demi Allah, aku Muhammad bin Abdullah, aku adalah Rasulullah walaupun kamu mendustakan aku. Coba, dalam kondisi yang berpakaian ihram di depan ya markas militer orang kafir, Rasul berkata, kalian bohong, nggak tahu aku Rasul, bohong. Itu luar biasa. Dan Suhail bin Amr nggak marah dibilang begitu, mungkin tunduk aja. Iya, dan memang aku teh bohong. Nggak protes, nggak membantah. Begitulah tampilan Rasulullah, sangat berwibawa. Dan di belakang demo para sahabat, enggak, jangan diganti, perjuangkan. Gelut-gelut lah, sayang gelut di baheula ya. Para sahabat siap berantem, siap perang, jangan sampai dirubah. Ini Rasulullah, ini visi misi kita, jangan sampai dirubah. Tapi Rasulullah memandang lain. Apabila tidak dilanjutkan perjanjian damai ini, apakah lebih maslahat atau lebih madarat? Maka ketika Rasulullah sudah menyampaikan, yang penting kita sudah menyampaikan visi kita adalah pembawa risalah. Urusan mereka terima ataukah tidak itu bab lain. Artinya Rasulullah tiba di Makkah menyampaikan kepada masyarakat Makkah, kami tidak berniat menguasai Makkah, tidak berniat untuk merampas harta, tapi kami hanya menyampaikan risalah tauhid. Inni Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Adapun kalian menolak, ya bab lain. Akhirnya Rasulullah bersabda kepada Ali, ya Ali, umhu Rasulullah. Wahai Ali, hapus lafaz Rasulullah, ganti dengan bin Abdullah. Sahabat di belakang, enggak, jangan. Ali berkata, wallahi inni la amhu Rasulullah abada. Demi Allah, aku tidak akan menghapus lafaz Rasulullah untuk selamanya. Oh, kencang banget nih. Serius betul Ali. Pakai sumpah. Ini sumpahnya Ali ya. Bukan sumpah jabatan. Yang kadang-kadang yang sumpah jabatan, wah pakai demi Allah, kami akan mentaati aturan, patuh kepada undang-undang. Nanti kalau kesempatan melanggar, ya itu kesempatan.
Nah, Ali bin Abi Thalib bersumpah, demi Allah, aku tidak akan menghapus lafaz Rasulullah untuk selamanya. Bagaimana sikap Rasul? Apakah Rasul marah? Ali, maksiat kamu kepada aku Rasul? Enggak begitu. Atau Rasulullah marah, buka mata? Enggak. Rasulullah sebagai pemimpin yang sangat bijak menghargai sikap Ali seperti itu. Tapi bukan untuk diikuti, tapi dihargai saja. Kan tidak semua aturan untuk diikuti, tapi harus dihargai. Ya, kalau kita mendapatkan aturan-aturan yang tidak kita pahami, hargai sajalah. Kalau masih memungkinkan kita berbeda, berbedalah. Kalau berbeda akan terkena, ya ikutilah. Seperti di beberapa tempat, sholat di masjid jaga jarak, ya ikutilah. Tapi kalau memungkinkan tidak jaga jarak, jangan. Termasuk di istiqomah, bandel memegang sunnah Rasul. Ya, bandel memegang sunnah Rasulnya. Sejak awal rapat saja, dan alhamdulillah ternyata gak ada apa-apanya ya. Gak pernah terdengar gara-gara sholat rapat berjatuhan gitu, enggak ada. Itu yang berjatuhan mah di film itu, film Wuhan itu. Gak ada di masjid gara-gara tidak jaga jarak berjatuhan. Ya alhamdulillah. Baik, tadi kalimat Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk menghapus dan Ali menolak. Dalam hadis riwayat Bukhari, fa akhadha Rasulullah al-kitaba fakataba, maka Rasulullah mengambil catatan yang dipegang Ali, dan akhirnya yang menulis perjanjian itu Rasul. Fa akhadha Rasulullah al-kitaba fakataba, itu bunyi hadisnya. Maka Rasulullah mengambil catatan, lalu beliaulah yang menulis sampai selesai perjanjian Hudaybiyah ditulis oleh Rasulullah SAW. Kisah perjanjian Hudaybiyah ini jelas sekali bahwa Rasulullah sebagai pemimpin yang sangat bijak, Rasulullah didemo dan yang mendemo para sahabat, dan Rasulullah terlihat disaksikan muslim dan non muslim mencatat, menulis perjanjian. Artinya Rasulullah tahu cara menulis. Kenapa dari dulu tidak pernah kelihatan? Enggak diperlukan. Sebabkan beliau itu menulis hanya untuk keperluan pada waktu itu, tidak ada yang mau menulis, maka Rasulullah menulis. Begitulah cara Rasulullah menulis karena kepentingan dakwah, bukan menulis asal-asalan, bukan iseng. Membaca jelas sekali yang diajarkan Jibril kepada beliau dibacakan kepada para sahabat. Sudah cukupnya waktunya. Insyaallah kesempatan lain kita bertemu lagi. Oh, ayat ini baru sampai 1/4-nya, belum dibahas berikutnya ya. Di sini tuh sebetulnya ada bahasan tentang hukum rokok di sini. Belum sempat saya bahas nih. Tapi insya Allah mudah-mudahan segera terbit buku yang sedang saya tulis. Sekarang sudah lewat ayat ini yang sedang saya tulis. Tapi mudah-mudahan dalam jangka waktu. Di sini ada kalimat yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Di sini ada hukum rokok. Rokok itu halal apa haram? Makruh. Makruh di mana? Dari Quran, dari hadis. Makruh mangga ditemukan di Quran dan hadis. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Alimul Ghaibi wasyahada. Telah Engkau berikan kepada kami nikmat iman kepada Engkau, kepada Quran, kepada Nabi-Mu, kepada sunnah Rasul-Mu. Rabbana ya Tuhan kami mohon Engkau berikan kepada kami nikmat bertemu dengan Rasul-Mu di akhirat, nikmat bertemu dengan Engkau bersama keluarga kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana, kami masih jauh untuk mencapai kedudukan yang taat kepada Rasul, mencapai kedudukan yang ikut sunnah Rasul. Namun demikian kami mohon Engkau berikan kepada Rasul mengakui kami sebagai umatnya. Ya Allah, Tuhan kami, sekiranya surga hanya Engkau sediakan bagi hamba-Mu yang bertakwa, kami masih jauh dari surga-Mu.
Sekiranya semua orang yang berdosa Engkau masukkan ke dalam neraka, kemana kami harus melarikan diri ke jalan siksa-Mu? Hanya Engkau ya Allah yang berkenan, yang berkuasa menyelamatkan kami. Rabbana ya Allah, ampuni semua dosa kami, limpahkan rahmat-Mu kepada kami, bimbinglah kami untuk mengisi sisa umur hidup kami ini dengan benar. Manakala ajal menjemput kami dimanapun kami berada, kapanpun ajal menjemput kami, ya Allah kami mohon, jangan Engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali setelahnya mengungkapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berilah kami nikmat husnul khatimah dan berikan kepada kami nikmat bertemu dengan Engkau ya Allah untuk mendapatkan rahmat dan ridha-Mu. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي